Tuhan yang suka belajar, suka menyelidiki firman. Amin. Nah itu ketika kita mendesain sebuah villa untuk kita, saya memakai falsafah itu. Cukup tempat tidur, meja di kamar saya, kursi, ya, dan lampu yang pas. Amin, saudaraku. Untuk istirahat, untuk bekerja, untuk berpikir. Tanda yang ketiga dari seorang wanita yang hebat. Dia itu seorang wanita yang puas. Merasa cukup. Content. Firman Allah berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Tentang rasa cukup saya belajar dari istri saya. Dia tanya, kamu ini kok belum puas-puas juga. Ingin yang lebih baik, ingin yang begini. Saya belajar dari istri saya. Saudara, konten itu penting. Dari beberapa tante saya, saat ini ranking nomor 1 adalah ibunya Pak Andrian. Ya, kita panggil dia Tai. Tapi karena tidak enak bahasa Indonesia, kita panggil Tata. Great. Tante yang nomor 1, tante yang paling great. Orangnya dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Dia berhikmat, dia betul-betul seorang yang karakternya itu cemerlang, luar biasa. Karena itu dia saat ini masih ranking 1, saudara ya. Mungkin nanti yang ranking berikutnya ibu saya. Tapi ada satu kesatuan pada keluarga mereka semua. Tante saya nomor 3 juga gitu. Sikapnya terhadap uang. Sikapnya terhadap harta benda. Itu rata-rata. Tidak matre. Semua. Ya, tante saya rayakan ulang tahun ke-80. Semua Pak Andrian, kemenakan semua cinta dia. Memberi uang sejumlah yang cukup besar. Dia bilang, uang itu cuma kertas. Aku enggak perlu. Karena dia tinggal di rumah saya. Semuanya dicukupi. Semuanya dipersembahkan. Enggak dikurangi 1 rupiah. Semuanya. Sikap terhadap uang. Wanita ini berkata begini, engkau sudah bersusah-susah, kata Elisa. Apa sih yang aku bisa perbuat bagimu? Aku ini punya koneksi loh. Aku bisa berbicara pada raja. Aku bisa berbicara pada jenderal. Lu perlu apa? Wanita itu menjawab, I dwell among my people. Aku ditinggal di tengah-tengah umatku. Perkataan to dwell itu yashab. Yasyab itu saudaraku tinggal untuk berdiam untuk selamanya. Artinya tidak pindah-pindah. Ya, ada orang yang selalu pindah-pindah gereja, pindah-pindah persekutuan. Tapi Tuhan mencari yang mau berakar. Amin. Kita tidak membina semua orang. Ngapain menternakkan kutu loncat, saudaraku? Ya toh? Tetapi kalau dia berakar, dia akan bertumbuh ke atas. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah. Amin. Wanita ini merasa puas. I dwell among my people. Itu perkataan wanita ini. Dia selalu merasa cukup, saudaraku. Jarang ya, seperti itu ya. Waduh, saya kalau lihat ibu-ibu di Jakarta, saudara ya. Saya kaget, saudara. Kalau beli tas, ada yang harganya 600 juta. Pernah lihat tas 600 juta? Loh benar. Ya, dan katanya murah. Untung bisa dapat lagi. Wah. 1 biji. Dan dia punya belasan. Ya, paling murah 150 juta. Katanya murah. Baju biru, tasnya biru. Baju merah, tasnya merah. Tetapi, ya untung ya, istri saya istri pendeta, saudara. Kalau dia hobi begitu, saudaraku. Saya bisa repout, saudaraku. Bukan repot, repout. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasihan Tuhan. Wanita ini berkata, I dwell among my people.
Ketika saudara merasa konten, saya beritahu berkat mengejar Anda. Kata Gehazi, suaminya udah tua, mereka tidak punya anak. And the word of God came. Firman Tuhan datang pada Elisa dan dia ucapkan, tahun depan, in the time of life, kamu menggendong seorang putra. Aduh Tuanku, jangan berbohong pada hambamu ini. Suaminya udah tua. Kalau Sarah ketawa, dia ini malah berkata, sudahlah, aku ini cukup. Tahun depan, dia punya seorang anak. Mungkin ada kemandulan dalam hidup Anda. Belum tentu mandul kandungan, mandul dalam banyak hal. Dalam bekerja, dalam segala. Tuhan sanggup memberikan kesuburan. Saya katakan pada Anda, Tuhan sanggup memberikan kesuburan. Amin. Haleluya. Dan wanita ini saudaraku, seorang yang faithful. Betul saudara. Ternyata pria ataupun wanita kalau cari pasangan, nomor satu, loyalty, faithfulness. Karena faithful itu adalah, saudaraku, pistos dalam perjanjian baru, itu adalah buah daripada faith. Kalau faith itu iman, kesetiaan itu adalah buah. Luar biasa. Dari mana kita bisa tahu? Wanita ini faithful. Ya jelas, suaminya udah tua. Dan bukan cuma itu, Anda baca dikasih PR di rumah, baca 2 Raja-Raja pasal 8. Dia tuh tinggal di luar negeri. Ya. Dia masih muda loh, kan anaknya masih kecil. Ya, dia masih muda, suaminya yang tua. Suaminya udah meninggal. Tetapi kita lihat wanita ini tetap setia. Memang wanita jenis yang lebih baik, saudara. Istri saya pernah bilang sama saya gini, coba perhatiin. Janda banyak kan? Ya, tolong tanya, siapa di sini yang suaminya sudah nggak ada? Tolong angkat tangan. Amin. Janda itu banyak. Sebab wanita setia menghakimi dia. Kalau duda mana? Katanya betul juga saudaraku. Tetapi puji Tuhan, a great woman. It's a faithful woman. Kalau kita baca selanjutnya, sudah pernah membaca cerita ini? Nanti baca di rumah, saya lanjutkan. Satu hari ketika anaknya bersama papanya terkena sunstroke. Kena cuma matahari. Manusia itu begitu rapuh. Kena virus kecil, mati. Kena matahari mati, kena sinar bulan bisa gila saudara. Karena itu disebut lunatic. Kalau full moon malah banyak orang yang jadi aneh. Anak ini meninggal. Lalu papanya bilang apa? Waktu kena gitu belum mati. Bawa kepada mamanya sana. Seorang wanita. Salah satu bahasa cintanya adalah quality time. Waktu saya banyak tersita untuk pelayanan, untuk counseling. Ya. Waktu kami banyak tersita. Dan saya harus memberikan quality time untuk istri saya. Betul? Bapaknya berkata, berikan ibunya. Sebab ibunya selalu membereskan. Dan anak ini meninggal di pangkuannya. Pada waktu itu apa yang dia ambil keputusan? Dia dibawa ke UGD. Dia naik ke kamar atas, dia gendong anaknya. Yang sudah tidak bernapas. Ditaruh di atas tempat tidur hamba Tuhan. Yaitu Elisa. Dan kemudian pada waktu itu dia memanggil bujangnya. Dan dia cari Elisa. Elisa gambaran pada Tuhan Yesus. Sang Nabi. Dan ketika itu dia ketemu orang. Bagaimana anakmu? Dia berkata, it is well. Apa kabar? Kabar baik. Well di sana adalah shalom. Dia berkata semuanya shalom. Sampai kepada Elisa. Ditanya oleh bujangnya. Bagaimana? Dia berkata, it is well. Dari mulutnya selalu keluar yang positif. Mungkin sekarang anakmu ada yang narkoba.
Mungkin menantumu ada yang lari dari rumah. Mungkin anakmu sedang mengalami seperti itu. Tetapi jadilah great woman. Percaya ketika engkau berseru pada Tuhan, Dia akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan Dia. Wanita ini berkata, it is well. Kemudian waktu itu Elisa mengutus Gehazi. Gehazi meniru gaya daripada Elisa. Tapi anak itu tidak bergerak. Wanita ini tidak undur. Dia ketok pintu sorga. Dia berkata, Elisa datang, doakan. Elisa adalah murid dari Elia. Elia pernah membangkitkan orang mati. Dan dia meniru Elia. Saya meniru Tuhan Yesus. Amin. Anda bisa meniru Tuhan Yesus. Mungkin saatnya anakmu mati rohani, suamimu mati rohani. Mungkin usahamu juga mati. Saya beritahu ada kuasa di mulut kita. Katakan hidup dalam nama Yesus. She's full of faith. She's a faithful woman. Yang pertama-tama dia menundukkan diri. Karena itu nilai utama dalam gereja kita adalah kerendahan hati. Humility. Saya tadi cerita tentang saudari Maria, ini contoh yang jelas. Dia gajinya berapa kali lipat suaminya. Dia tetap hormat, dia tetap menundukkan diri. Dan dia menurut apa kata suaminya. Anda harus tahu bahwa godaan untuk wanita nomor satu bukan seks. Godaan nomor satu untuk wanita adalah kesombongan. Hawa ditawarkan oleh iblis. Lalu lewat ular itu, kamu akan punya hikmat. Bukan cuma melebihi suaminya, tapi melebihi Tuhan. Dia tidak perlu tanya lagi pada Tuhan. Dan wanita itu tergoda. Dia tidak tergoda oleh seks. Pria mudah tergoda oleh seks. Mudah korsleting. Wanita bukan enggak, tapi lebih kurang daripada pria. Tapi kalau soal kesombongan, wanita